Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus membutuhkan Engkau di setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hanya sejauh doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hati kita, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaan, sengsara menimpa keadaan, ingat Yesus takkan pernah jauh dari kita. Ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil, berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hanya sejauh doa, karena Engkau selalu dekat dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Tuhan terus memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan terus memberikan pengharapan yang baru terhadap kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mendengarkan suara-Mu, berbicara atas setiap kami Tuhan. Ajar kami memahami dan mengerti, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin, tanggal 28 Juli 2025 di dalam Renungan Harian Intim dengan Allah. Judul renungan kita hari ini adalah Peperangan dalam Kita. Diambil dari Mazmur pasal 55. Sementara pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 5 sampai pasal 8. Saya harap Bapak Ibu Saudara menyempatkan diri untuk membaca ayat-ayat ini terlebih dahulu. Saya akan bacakan dari Mazmur pasal 55 ayat 3 sampai 6 dan di ayat 23. Ayat 3. Perhatikanlah aku dan jawablah aku.
Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik. Sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Ayat 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak, Ibu, Saudara, sehebat-hebatnya orang, satu saat ia pun akan mengalami ketakutan, kecemasan, dan kewalahan. Ini terjadi kepada Daud. Dia adalah seorang yang sangat berani. Meskipun dia masih muda, dikatakan kemerah-merahan wajahnya, tetapi pada saat dia masih muda tersebut, dia berani menghadapi raksasa Goliat. Dia juga berani membunuh beruang dan singa yang mau menerkam domba yang dia gembalakan. Dia juga seorang yang telah memenangkan banyak peperangan, sehingga terdengar nyanyian dari para perempuan. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Di dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-7. Namun di dalam Mazmur pasal 55 ini kita melihat ketakutan, kecemasan. Hatinya penuh dengan kegelisahan karena menghadapi musuh. Mengapa dia begitu takut dan cemas? Bukankah ia telah terbiasa menghadapi musuh? Nah, jika kita menyelidiki lebih lanjut, kita akan mengetahui bahwa musuh yang dihadapi kali ini adalah musuh dari dalam, yakni anaknya sendiri, Absalom. Dan orang kepercayaan Daud yang menjadi penasehatnya telah membelot dan memihak kepada Absalom. Tertulis di dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 12 dan juga Mazmur 55 ayat yang ke-14. Pengkhianatan seperti ini membuat Daud merasa sedih, cemas, dan gelisah. Sebab itu di dalam ayat 7 dan 8 dikatakan, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Daud tidak meminta ia diberi sayap elang yang terbang mencari mangsa. Tetapi ia merindukan diberi sayap burung merpati, lambang perdamaian yang tidak bisa terbang tinggi dan bukan untuk melawan, tetapi hanya untuk mencari tempat yang tenang, tempat perlindungan. Dia hanya membutuhkan tempat perlindungan dari angin ribut dan badai. Tempat perlindungan itu ada pada Tuhan. Tuhanlah kota benteng dan tempat perlindungan. Dan hanya kepada Tuhan dia mencari perlindungan, bukan kepada manusia. Manusia mengecewakan, tetapi Tuhan itu setia dan tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Sebagai anak-anak Tuhan, setiap kali kita menghadapi peperangan rohani, agar kita mampu menghadapi peperangan rohani dalam hidup ini, kita perlu ingat dua hal ini. Yang pertama, sadar dan ingatlah bahwa kita memiliki musuh. 1 Petrus 5 ayat 8 menuliskan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita juga harus sadar bahwa musuh kita bukanlah orang-orang yang kita kenal. Meskipun mungkin mereka yang sedang dipakai. Efesus 6 ayat 12 menegaskan bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging,
tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi, biarlah setiap hari kita harus waspada bahwa kita punya musuh yang selalu menginginkan kita jatuh dan gagal. Musuh yang selalu inginnya menghancurkan hidup kita. Yang kedua yang harus kita perlu ingat adalah jangan bingung ketika Anda berada dalam peperangan. Jangan bimbang dan meragukan Tuhan. Orang yang bimbang merasa bahwa Tuhan jauh dan mulai meragukan kasih Allah. Ingat, Allah itu setia dan pengampunannya selalu tersedia bagi kita. Ingat, hal pertama yang diserang oleh iblis adalah identitas kita sebagai anak Allah, sebagai warga kerajaan surga. Dia akan menyeret Anda untuk meragukan identitas Anda sehingga Anda jatuh ke dalam dosa. Dan selanjutnya iblis mendakwa bahwa Anda tidak layak menjadi anak kerajaan. Ingatlah saudara kisah anak bungsu. Meski dia sudah tidak layak, tetapi ketika dia datang kepada bapaknya, sang bapa bahkan sudah menantinya dan menerima bahkan memeluknya dengan kasih dan pengampunan. Apa perenungan kita hari ini? Saat berada dalam peperangan, orang membutuhkan nasihat. Pertanyaannya, nasihat apakah yang Anda dengar? Apakah nasihat manusia? Atau orang pintar? Ataukah nasihat bijak dari kitab suci? Jika bukan dari kitab suci, itu pertanda bahwa Anda telah kalah dalam peperangan rohani. Mendengarkan firman Tuhan adalah tanda dari kerendahan hati, bahwa kita membutuhkan hikmat dan pertolongan dari Tuhan, bahwa kita membutuhkan tempat perlindungan di saat angin badai kehidupan. Berseru kepada Tuhan adalah tanda bahwa kita mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Dia akan menyelamatkan kita. Mazmur 55 ayat yang ke-17. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami boleh mendengar bahwa kami punya musuh yang selalu mengintai kami dan selalu siap untuk menerkam kami saat kami lengah. Dan dia itu adalah iblis yang mau menjatuhkan kami, yang mau menjauhkan kami dari Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami kewaspadaan. Kami boleh terus bergantung kepada Tuhan. Kami tidak terkecoh dengan cara membenci saudara kami, membenci orang yang memusuhi kami, karena kami tahu bahwa mereka hanya alat saja yang dipakai oleh kuasa roh-roh jahat untuk menjatuhkan kami. Biarlah kami waspada untuk tidak terpengaruh oleh cobaan ini, oleh strategi yang dibuat oleh musuh. Tapi biarlah kami boleh tetap menyalurkan kasih Kristus, dan kami boleh tetap berjaga-jaga dalam hidup ini, untuk tidak menjadi pahit hati, untuk tidak menjadi sakit hati, dan untuk tidak menjadi membenci orang-orang yang memusuhi kami. Biarlah kami mau berlari hanya kepada Tuhan, dan beri kepada kami sayap burung merpati yang mau berlari mencari tempat yang aman, tempat yang teduh. Terima kasih ya Bapa, karena hanya kepadamu, hanya di dalam Engkau ada damai sejahtera dan tempat perlindungan yang sejati. Terima kasih.
Engkau jamah setiap pribadi yang saat ini mendengarkan siaran ini. Tuhan jamah firman-Mu sampai kepada mereka dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.